Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channelnya Poni Aprianti. Dalam video kali ini sesuai di Instastory pada 1 bulan yang lalu, bahwasannya aku bakal sharing santai mengenai pernah nggak sih ngerasain seputar tahfidz Al-Quran. Nah, di sini sebelum masuk ke inti videonya, aku pribadi bakal meluruskan pemikiran orang-orang yang beranggapan bahwa aku udah hafidho 30 juz atau wah masya Allah nih si Poni bla 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 lainnya, segala ucapan husnuzon kalian terhadap diri aku sendiri. Jadi di video kali ini itu sebenarnya mau sharing aja pengalaman antara membagi waktu dengan kuliah dan tahfidz, yang mana kalau misalkan anak kuliahan pada umumnya kalau udah ada tugas kuliah itu pasti dia males buat menghafal. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, nggak beberapa bulan sih, sekitar 1 bulan yang lalu aku udah pasang instastory mengenai Q&A pernah nggak sih ngerasain. Nah, alhamdulillah banyak banget nih dari beberapa temen Instagram aku yang nanya, tapi beberapa itu mungkin sekitar 17 orang yang nanya, dan kalau dikumpulin bisa menjadi 4 atau 5 pertanyaan, karena pertanyaannya itu hampir sama semua, lumrah anak-anak kuliahan IIQ khususnya, yang menanyakan pernah gak sih males, pernah gak sih down banget ketika menghafal, pernah gak sih ngerasain bener-bener pengen nangis di situ aja mentok-mentok. Nah, jadi langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari teman aku sendiri. Pernah gak sih ngerasain males yang bener-bener males gitu? Sebenarnya jangan ditanya ya, pasti pernah, karena yang namanya manusiawi kayak nempel di zona nyaman kayak HP, kasur, itu bener-bener dua hal yang gak bisa dipisahin. Karena kenapa? Karena setiap mau menghafal pasti ada aja godaan kayak kasur atau bantal guling, itu yang membuat kita aduh enak banget nih kayak rebahan, aduh enak banget nih gini-gini gitu. Terus habis rebahan kita mainin HP tanpa kita sadari. Nah, sebenarnya aku pernah kayak gitu, cuman aku mulai membiasakan menghilangkan zona nyaman itu ketika aku menyadari bahwasannya hal itu tuh ada waktunya nanti gitu. Itu tuh mulai dari kelas 2 aliyah kalau nggak salah. Kenapa kok kelas 2 aliyah bukannya mondok itu nggak boleh bawa HP ya, bla 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 bla. Jadi waktu mondok itu beda lagi zona nyamannya, yaitu lebih ke badung lah, ibaratnya bukan badung, kayak PW buat enggak jamaah, terus PW buat makan di kamar, PW buat segala-galanya lah. Pokoknya zona nyaman itu emang nyaman banget, nggak bisa ditinggalin. Nah, tapi semenjak kelas 2 aliyah itu aku mulai membangkitkan diri untuk mencoba komitmen sama diri sendiri bahwasanya janji bakal istiqomah menjadi yang lebih baik. Nah, ketika itu aku mulai membiasakan diri sampai ke bawah, sampai kuliah saat ini. Jadi makanya kalau misalkan kita udah ada komitmen nih dalam diri sendiri, itu tuh kalau misalkan kita biasa bangun subuh, terus suatu saat kita telat bangun subuh, itu tuh pasti kita bakal kecewa sama diri sendiri. Karena kenapa? Ibaratnya kita udah ada komitmen sama diri. Nah, kok bisa kecewa sih sama diri sendiri? Iya, karena ibaratnya kalau misalkan dua orang nih saling komitmen terus ngelanggar janji, itu tuh kayak kecewa kan dua-duanya, sama dalam diri sama luar diri juga sama kecewa. Soalnya kenapa? Kayak udah terbiasa gitu buat ngejalanin hari-hari kayak sholat subuh tepat waktu, pokoknya ada waktu-waktu tersendiri lah. Itu tuh kalau misalkan kalian ngelanggar, kalian pasti bakal kecewanya parah sih. Dan itu aku mulai membiasakan diri seperti itu tuh semenjak 2 aliyah sampai sekarang kuliah. Ketika kuliah pun sama, terus komitmen seperti itu, bangun subuh, habis subuh murojaah atau enggak ngapal, pokoknya gitulah, ngilangin rasa males dari zona nyaman gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih sama. Pernah gak sih ngerasain lagi down menghafal terus jeda dulu? Terus ada juga yang nanya, pernah gak sih ngerasain down sampai titik-titik akhir mau nyerah? Nah, sama aja ya pertanyaannya. Jadi pernah lah pastinya, apalagi aku menghafal pemula di kampus ini. Sebelumnya aku di pondok nggak punya hafalan,
maksudnya punya hafalan tapi ya bacaannya biasa aja, nggak tahu letak benarnya, apalagi makharijul hurufnya gitu. Itu tuh pernah banget, apalagi awal masuk kampus. Itu tuh sebelum masuk kan juga kita ada yang namanya matrikulasi atau mungkin latihan membaca, latihan tahsin. Itu tuh yang bener-bener buat aku down, karena 3 gelombang berturut-turut aku nggak lulus di ujian tahsin, saking bacaan akunya belum bener, apalagi ngucap lapat makharij. Iya, makharijul hurufnya, karena saking banyak salahnya itu buat aku ngedon. Apalagi berkali-kali guru aku itu nanya, kamu orang mana? Orang Sunda ya? Kan orang Sunda itu dikenal katanya huruf fa jadi pa, pokoknya yang hamas-hamas gitu dia jadi kayak gitulah, huruf za jadi ja, jadi kebalik-balik itu tuh berkali-kali aku ngedon. Terus sampai akhirnya tuh aku banyak belajar dari dan perasaan bacaan aku juga nggak jelek-jelek banget deh. Kenapa kok aku nggak lulus-lulus gitu? Aku bukan tipe orang yang mengabaikan, tapi aku banyak belajar gitu. Maksudnya aku udah latihan banyak sama temen aku, banyak banget, kayak setiap hari ngaji, melihat teman-teman yang gelombang 1 udah pada liburan, gelombang 2 juga udah kemana tahu, aku masih di sini-sini aja bacaannya gitu. Itu buat aku down banget, sedih, karena di saat orang-orang pada siap-siap buat PBAK atau apalah segala macam buat persiapan jadi mahasiswi baru, aku masih latihan ngaji, latihan makharijul huruf yang bener. Itu bener-bener down banget, ya Allah, down banget, gak tahu harus ngomong apa waktu itu. Dan waktu itu saking downnya, pas awal mulai ajaran baru udah mulai tahfidz kan, itu tuh aku malah sakit selama pokoknya semingguan jalan. Orang-orang udah pada setoran tahfidz nih sama instrukturnya, dan aku belum sama sekali mulai. Terus ketika aku masih sakit, aku maksain diri buat sehat gitu, buat mandi. Terus akhirnya aku setoran, dan pas setoran apa yang terjadi, baru juga baca juz 1 yang kaca pertama, itu baru baca dan ibunya langsung bilang, stop, kamu bacaannya belum benar, kayaknya nggak lulus ya matrikulasinya, gitu-gitulah. Aku langsung di situ tambah down, karena posisinya belum sehat, masih sakit. Di situ langsung ngedon, langsung nangis ke kamar, langsung bilang, pokoknya aku mau turun program ke 5 juz, aku nggak sanggup lagi, pokoknya gitu-gitulah. Pokoknya waktu itu tuh bener-bener aduh down banget. Sampai akhirnya aku pulang ke rumah. Aku memutuskan untuk pulang, untuk berobat di rumah, karena mau nenangin pikiran gitu tuh. Ya Allah, sampai pengen pindah kampus gara-gara bacaannya belum bener doang. Di situ aduh nggak tahu lagi deh. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak ada motivasi dari apa-apa. Waktu itu tuh cuman ngejalanin waktu aja. Aku terus belajar, berlatih sama temen kamar aku, temen-temen deket aku belajar ngaji, belajar makharijul hurufnya, dan alhamdulillah sampai kepada tahap yang gak sesuai ekspektasi gitu tuh. Kayak aku kan nyangkanya di awal, wah kayaknya aku bakal yang paling jelek nih di IIKI gitu kan, tapi ternyata enggak, itu salah. Gak tahu kenapa berhasil gitu, dapet target yang sesuai keinginan tapi di luar ekspektasi aku gitu loh. Nah, sampai akhirnya pada semester 1 berjalan, semester 2 berjalan, 3, bahkan sampai sekarang nih semester 7 berjalan. Nah, suatu saat tuh waktu semester 5 kalau nggak salah, itu tuh aku ketemu sama guru ngaji aku yang kata matrikulasi tahsin waktu mahasiswi baru itu. Dia nanya, nyapa aku nyapa duluan sih, kata aku, kak apa kabar, Poni, kayak gitu, sekarang udah berapa juz, aku sebutin tuh udah segini. Wah, masya Allah, tuh kan apa kakak bilang, ini hikmahnya kan, ada hikmahnya juga kamu gak lulus tahsin gitu. Terus aku cuma ketawa, iya sih gak nyangka juga gitu, soalnya gak tahu ya, aku menjalani komitmen aku yang kata dua aliyah itu istiqomah sama waktu gitu kan. Terus ya nggak boleh nyerah, apapun keadaannya kita jalanin aja, toh nggak selamanya kita buruk kan, kayak gitu juga demi kebaikan. Nah, jadi apa sih motivasinya gitu kan, kok bisa sampai di titik ini gitu.
motivasinya apa ya, aku juga sama, kalau misalkan lagi ngerasain ngedown itu pikiran juga karuan, nggak gimana ya, nggak bisa berpikir jernih gitu tuh. Tapi nggak tahu kenapa dijalanin aja dan ikutin kata hati bahwasannya aku itu udah mau istiqomah. Dan aku itu udah istiqomah kan dari 2 aliyah nih, istiqomah sama waktu ngapal gitu-gitu murojaah. Jadi kalau misalkan pas kuliah nggak ngelakuin itu tuh kayak aneh gitu tuh. Jadi terus semangatin diri aja buat yakin bahwasannya kamu itu bisa menggapai apa yang kamu mau. Karena sebagaimana banyak orang yang bilang juga ya, kalau misalkan pikiran kita positif, itu yang bakal membawa diri kita itu untuk mencapai segala sesuatu itu gitu. Oke, lanjut. Kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir karena pertanyaannya hampir semua sama. Jadi pertanyaan terakhir ini, eh, pernah nggak sih ngerasain susah banget ngafal sampai mentok di situ-situ aja? Kayak misalkan alif lam mim, mentok aja di situ-situ aja, nggak maju-maju gitu. Pernah nggak? Eh, Alhamdulillah sih sampai detik ini mindset aku, walaupun pernah aku ngerasain pernah kayak gitu, cuman aku terus berpikir kalau misalkan menghafal Al-Quran itu mudah, gak dijadiin susah. Dan pernah gak sih ketika kita banyak pikiran tuh mengganggu hafalan kita buat maju ke ayat selanjutnya? Itu sama sekali gak pernah, karena ketika menghafal aku egois gimana ya, kayak udahlah masalah yang itu ntar dulu gitu, yang penting ini sekarang waktunya me time buat Al-Quran gitu. Jadi aku sampai saat ini belum pernah yang namanya mikirin macem-macem gitu, kayak misalkan masalah waduh besok presentasi nih, waduh makalah belum, waduh tugas ini tugas itu dan urusan lain-lainnya. Itu tuh aku ntar dulu gitu, ini tuh waktunya aku ngafal, jamnya aku ngafal, nanti aku mikirin itu setelah aku ngafal gitu. Jadi egois buat diri sendiri demi kebaikan itu penting banget buat kalian. Karena gimana ya, kita juga nggak bisa ngebohongin diri kita buat ngebagi sesuatu yang gimana ya, bentroks gitu, itu nggak bisa. Jadi gitu saran dari aku. Nah, jadi segitu aja sharing santai kali ini. Takut ada salah kata juga ya, jadi mohon maaf. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan belum jelas, boleh tulis di kolom komentar atau chat langsung ke IG aku @poniapr. Nanti insya Allah aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Karena aku juga sama, masih belajar sampai sekarang. Jadi kita sering mendoakan aja, semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya, yang kuliah dimudahkan kuliahnya, yang kerja dimudahkan rezekinya, juga yang menghafal semoga berkah dan dimudahkan untuk menghafal dan menjadi hafidhah mutqin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.